Shalom, halo Young Victorious People. Bertemu lagi dengan saya, Brother Eko. Ya, hari ini kita akan membahas topik yang lain lagi dengan pertemuan yang kemarin. Ya, kita akan membahas tentang From Zero to Hero. Nah, kalau udah dengar tema ini, saudara-saudara dan teman dimanapun berada pasti membayangkan film yang kemarin jadi viral, banyak orang menonton ya di tahun 2019. Apa itu filmnya? Avengers Endgame. Ya, pahlawan yang luar biasa, semuanya bersatu mengalahkan satu musuh. Ya, hari ini saya ingin mengajak kita bersama belajar dari satu tokoh ya yang biasa aja, tapi kepahlawanannya dicatat dalam Alkitab. Nggak banyak kisahnya, cuman satu kitab 2 ayat, udah itu doang. Tapi karena ini orang, kisahnya dicatat dalam Alkitab, pasti itu penting. Nggak mungkin Alkitab mencatat sembarangan. Pasti ada pelajaran yang bisa kita pelajari. Nah, siapakah dia? Penasaran? Mari ikuti sampai akhir ya. Nah, sebelum itu saya ingin mengajak dulu. Pada tahun 2008 ada daftar rilis ya. Berapa banyak musuh yang dibunuh oleh aktor-aktor ternama Hollywood. Ya tentu ini bukan asli ya. Siapa juga yang mau dibunuh gitu kan demi korban sinetron gitu, demi korban hal dunia maya gitu. Nah, tapi coba kita lihat ya. Kalau saya sebutin satu nama nih pasti tahu semua nih. Sylvester Stallone. Ya, namanya di sinetron atau di film itu lebih terkenal adalah Rambo. Ya. Dia menewaskan 449 orang dalam 19 film. Chuck Norris 455 orang dalam 27 film. Arnold Schwarzenegger 538 dalam 20 film. Jean-Claude Van Damme 328 dalam 26 film. Ini baru dihitung pada tahun 2008. Ya, batas akhir tahun 2007 yang menuju 2008 dirilis daftar segini. Ya. Nah, kalau sampai sekarang mereka masih bermain, artinya masih banyak musuh yang mereka taklukkan gitu ya. Teman-teman semua tentu tahu banyak film yang mereka bintangi sampai hari ini. Gitu ya. Nah, kita akan belajar dari seorang yang sederhana yang saya sudah katakan di awal. Mari kita baca langsung aja ya. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Ya, Samgar. Kalau kita baca Alkitab sambil lalu, kayaknya gak ketemu nih orang. Kayaknya sambil lewat aja. Orang ceritanya cuman ini. Ditambah nanti Hakim-Hakim 5 ayat 8. Itu tentang nyanyian Deborah. Udah itu doang. Tuh. Arti namanya pedang. Samgar itu artinya pedang. Tapi yang dibawa tongkat penghalau lembu. Ini orang gokil katanya. Enggak. Dia bisa bawa itu karena Tuhan punya tujuan. Bukan tentu dia asal bawa aja. Seperti itu ya. Kalau kita zaman sekarang, ini orang bisa masuk namanya berita breaking news. Breaking news, Samgar menewaskan 600 orang. Cuman ya saya lihat di sini ya, nggak tahu berapa laga. Kalau tadi kan ada dikasih tahu berapa jumlah filmnya dan musuhnya mereka tewaskan. Tapi di sini kita nggak tahu berapa orang, berapa laga yang dia lakoni hingga menewaskan 600 orang. Ya. Kemudian saya cari sumber lain ya dari ensiklopedia Alkitab. Samgar ini penduduk asli orang Kanaan. Ya, bukan asli orang Israel. Terbukti dari nama Samgar bin Anat. Anat itu adalah dewinya penduduk Kanaan ya, Dewi Sek dan Dewi Kesuburan. Bahkan juga disebutkan istri Baal. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ini orang bukan tentara, ini orang petani. Bukan tentara dan pendidikannya bukan pendidikan tinggi. Kemudian selain dia tidak pendidikan tinggi, dia bukan berasal dari keluarga yang terhormat, tidak dijelaskan seperti itu atau kedudukannya yang tinggi. Tapi karena ini tercatat di Alkitab, kita bisa belajar. Tapi sebelum masuk lebih jauh, kita lihat dulu juga konteks pada zaman itu. Hakim-Hakim 5 ayat 6. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, orang-orang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel ketika orang memilih Allah baru. Allah baru ini huruf kecil ya, artinya dewa. Ya, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Israel pada saat itu sangat-sangat terjepit. Ya, bahkan tidak dilihat
ada tombak ataupun ada alat perang yang lain pada zaman itu, karena mereka menyembah dewa yang baru gitu ya. Sehingga 40.000 orang tidak memegang senjata. Terbukti juga kalau kita lihat Samgar pada saat itu, andai kata ada banyak senjata, tentu dia nggak milih tongkat penghalau lembu, dia ambil senjata yang lain gitu. Ambil pedang lah, ambil perisai lah gitu ya. Dan meskipun ini nggak tercatat bahwa Samgar luka sedikit, dilarikan ke rumah sakit ya, karena kena bacok sedikit tadi dari lawannya, tidak disebutkan seperti itu. Nah, kemudian pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Poin yang pertama, Tuhan dapat memakai siapapun ya. Tadi saya sudah paparkan beberapa fakta bahwa Samgar ini adalah orang biasa gitu ya, seorang petani, senjata yang digunakan biasa, latar belakangnya biasa. Hari ini kalau engkau melamar pekerjaan atau ingin melakukan sesuatu, engkau mungkin berpikir dalam hatimu, aku nggak punya modal besar, bro, gue nggak sekaya dia bro, ya, gue nggak punya koneksi, nggak punya orang dalam, ngapain mesti ngerepotin diri untuk melamar pekerjaan dengan yang biasa? Ya udahlah, jadi begini aja. Nah, kalau pikiran kita seperti itu, kita nggak pernah belajar juga dari orang. Ada orang-orang yang benar-benar berangkat dari nol untuk perjuangan. Ada. Jadi nggak semua orang mesti berasal dari keluarga yang kaya baru bisa jadi orang. Nggak seperti itu. Ya. Kemudian juga kita berpikir, ya gue udah takdirnya miskin. Udah miskin ya miskin aja. Ngapain? Bahkan saya pernah baca satu buku adalah seperti ini. Kalau engkau dilahirkan miskin itu bukan salahmu. Tapi kalau engkau mati miskin itu salahmu. Luar biasa. Pelajaran bagi saya ya. Artinya apa? Saya ingin baca ayat Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Artinya apa? Kamu ahli waris oleh Allah. Mengapa mengecilkan potensi dirimu? Lagi pula ngapain Tuhan taruh kamu di dunia ini kalau kamu nggak ada tujuan apa-apa? Efesus 2 ayat 10 mengatakan apa? Ciptakan Allah sebelumnya, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Artinya apa? Allah mempersiapkan hal itu. Ya, di konteks kita bergereja pada saat ini, kita berjemaat pada saat ini, saya sungguh bangga bisa bergereja di Victorious Family ini, ya, karena kita diberi kesempatan untuk giliran menyampaikan sharing seperti saya hari ini, dan juga teman-teman yang lain bisa dalam sesuai bidangnya, ada yang jadi worship leader dan sebagainya. Itu sangat memaksimalkan potensi kita. Artinya apa? Melalui itu kita nggak pandang kelas sosial dan lain sebagainya. Yang penting kita melayani Tuhan bersama-sama. Sehingga akhirnya apa? Potensi-potensi yang ada ini bisa jadi kekuatan yang besar. Nah, di satu sisi juga kita baca ayat bahwa Tuhan itu menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Artinya apa? Bahwa Tuhan ingin kita terus naik dalam perjalanan hidup kita. Sehingga jangan pernah mengecilkan potensi kita. Itu poin yang pertama yang bisa kita pelajari. Nah, tampaknya bahwa kalau kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan gak mau pakai orang-orang hebat tuh. Buktinya dia pakai apa? Gembala ternak, tukang kayu, pemungut cukai, nelayan. Orang-orang biasa yang dia pakai. Ya, kemudian Paulus. Ya, Paulus yang dulunya penjahat, ya namanya Saulus. Sekarang Tuhan pakai. Saya berpikir bahwa kalau Tuhan pakai orang yang langsung luar biasa, nanti orang-orang pada komplain. Ya wajar, orangnya udah luar biasa. Justru itulah Tuhan pakai orang-orang yang biasa ini. Itu yang membuat saya kagum pada Tuhan. Dia menjadikan orang biasa jadi luar biasa. Tuhan yang luar biasa ya. Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yaitu Tuhan dapat memakai apapun. Tadi senjata sederhana Oxgood. Panjangnya kurang lebih 2,4 meter. Ya 8 feet namanya ya. Nah, ujungnya ada paku untuk mengatur lembu biar dia mau membajak. Ujungnya yang satu ini kerup ya, untuk menguras lumpur-lumpur yang ada di bajak itu. Nah, itulah alat yang digunakan. Kalau kalian cari gitu ya, gak ada negara zaman sekarang pun senjata andalannya adalah Oxgood. Gak ada. Semuanya pada berlomba untuk nuklir, kemudian machine gun, senjata-senjata canggih yang jarak ribuan meter bisa nembak. Artinya apa? Senjata ini nggak masuk hitungan dalam perang. Tapi itu yang Tuhan pakai pernah masa lalu untuk menyelamatkan umatnya Israel. Jadi Tuhan dapat memakai siapapun, Tuhan dapat memakai apapun. Kemudian kalau kita lihat di Kejadian sampai Wahyu juga, ya materi-materi sederhana lah bahan yang dipakainya. Contohnya, ya Simpson membantai orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Musa membelah laut dengan tongkatnya. Kemudian kita lihat lagi, Goliat mati di tangan Daud dengan alat seperti ketapel. Kemudian dengan batu kali. Gideon dengan obor-obor dan buli-buli tanah liat. Kemudian Yeriko dengan seruan suara nyaring. Nah itu yang Tuhan pakai. Kayaknya kelihatannya
nggak banget gitu ya. Kalau kita pakai zaman sekarang nggak terpikirkan oleh kita. Makanya firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kemudian saya tutup dengan ilustrasi terakhir. Ada orang yang berkata bahwa, untuk apa sih kita berbuat baik dengan satu orang? Toh nggak akan membuat perubahan yang signifikan. Nah, dia mungkin lupa baca ayatnya seperti ini. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius 10 ayat 2. Tuhan Yesus air sejuk secangkir aja dia perhatikan. Apalagi hidupmu. Rambut jatuh dia perhatikan. Salai. Kau mungkin bangun pagi nggak pernah tuh ngitung berapa helai rambutku yang jatuh ya. Khususnya buat yang perempuan. Kemudian Lukas nih, ada cerita lucu ya. Ada orang berdebat bahwa kok di Lukas ditulisnya 2 duit 5 ekor. Tapi di Matius 1 duit 2 ekor gitu ya. Lukas berarti lebih pandai nawar. Kenapa? Kalau dipikir 2 duit 5 ekor berarti 1 duit 2,5. Coba aja kamu ke pasar bilang bahwa, Bapak saya mau beli burung pipit 2,5. Nah, adanya kamu dimarah sama orang yang punya pasar. Orang kalau beli ikan mungkin 2,5, tapi kalau beli burung 2,5 ya habis sudah gitu ya. Apa yang mau kau pelihara gitu. Kecuali kalau memang kau beli burung mau untuk dimakan. Seperti itu. Kalau beli mobil misalkan 100 dapat 1 mobil gitu. Kalau beli 2 ya gandakanlah 3 mobil gitu. Nah, mau nggak kayak gitu? Orang nggak akan mau karena mobil harganya mahal. Apa pelajaran yang bisa dapat dari tentang burung pipit ini? Burung pipit saking nggak berharganya, itu aja Tuhan pelihara. Ada yang mengatakan bahwa dalam burung-burung di udara itu orang pernah tanya, kakak burung apa itu? Kalau sekolah mingguan, burung apa itu? Ada yang mengatakan burung gagak. Burung gagak dalam kitab Imamat itu haram. Artinya apa? Suatu yang haram aja Tuhan perhatikan. Nah, itulah yang kita bisa ambil dari orang yang sederhana. Profesinya hanya petani. Engkau apapun profesi hari ini, kalau engkau mau tetap setia di hadapan Tuhan, Tuhan dapat menjadikan engkau luar biasa. Petani dia angkat jadi, kalau sekarang mungkin pangkatnya bisa dinaikin jadi perwira. Kalau zaman kita penjajahan dulu, ya tanpa perlu menempuh pendidikan militer sudah ahli dalam perang. Ya, ini yang dapat saya sampaikan, belajar dari orang sederhana bernama Samgar. Ya, Tuhan dapat memakai siapapun dan Tuhan dapat memakai apapun. Terakhir quote saya adalah, hidup ini janganlah saling merongrong dan melemahkan, tapi saling menolong dan menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah tunjukkan kepada kami seorang yang sederhana untuk kami bisa pelajari. Bahkan sampai hari ini Bapa, cerita itu masih boleh kami ingat, masih boleh kami pelajari dalam hidup kami. Ternyata ada manfaat yang ingin Engkau sampaikan melalui ayat yang sangat singkat, orang yang sangat sederhana dengan cerita hidupnya yang sangat sederhana. Dan kami belajar justru banyak hal, justru belajar hal yang luar biasa Bapa. Hamba berdoa buat bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa dan negara kami dapat menjalani pandemi ini Bapa. Biarlah secepatnya ini dapat berlalu dari hadapan bangsa kami. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Dan kami ingin merendahkan diri Bapa di hadapan-Mu. Biarlah kami mendapat pertolongan daripada Engkau semata-mata. Terutama umat-umat-Mu yang ada di Indonesia ini Bapa. Bahkan di seluruh dunia. Kami yakin dan percaya tanpa Engkau tidak mungkin sesuatu diizinkan terjadi di hidup kami. Dan kami ingin menguatkan hidup kami selalu ke hadapan Engkau. Agar di akhir-akhir masa hidup kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau beri. Hamba berdoa buat Pastor Abraham Kondrat Supit Bapak sebagai gembala sidang kami dan jajaran yang di bawahnya Bapak. Biarlah setiap program, setiap orang yang bekerja melayani, mendukung beliau dan mendukung program gereja ini Bapak, semata-mata visi misi kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Biarlah kami semakin hari selaras dengan kehendak-Mu. Berkati setiap pelayanan kami Bapa agar semakin hari semakin murni di hadapan Engkau Bapa. Kami boleh selesai dengan acara ini Bapa, tapi biarlah gema atau suara atau firman ini Bapa dapat terus bergema dalam hati kami sehingga menegur kami, mengingatkan kami untuk kami terus kembali di hadapan-Mu Bapa. Hamba berdoa dengan alaskan dengan segala kerendahan hati, mohon pengampunan di hadapan Engkau Bapa. Biarlah doa ini didengar dan dijawab oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin.